Study Mates! Di video kali ini kita akan membahas paket soal 2 Ujian Mandiri 2024 Sosiologi. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk! Halo Study Mates, perkenalkan aku Naila Marinli Aura Madina dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Angkatan 2023. But you can just call me Marin. So, I'm a person who loves literature, arts, and anything that sharpens the creative mind. Here are some of my achievements. Juara 1 National Spelling Bee ALSA IFES Undip, juara 1 NSDC Mention, medali perak ISO 3 Olimpiade Bahasa Inggris Nasional, kompetisi Jenius Nasional peraih medali emas Geografi, juara 1 LDBI BEM via UI 2022, juara 1 Lomba Debat Bahasa Indonesia LDBI Liga Ashifa Nasional, juara 1 Debat Bahasa Inggris National Mention, Best Speaker Debat Bahasa Inggris National Mention 2022, pemenang favorit lomba menggambar digital National Eternity, juara 1 English Storytelling untuk Kedutaan Besar Korea oleh FECI, juara 3 Lomba Nasional Ilustrasi Digital UPNVJ 2023. Itu dia untuk perkenalannya. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke pembelajaran kali ini. Let's go, study mates! Oke, langsung aja ke nomor 1. Para pejabat pemerintah yang mempelajari sosiologi dapat mengantisipasi apa yang akan dialami oleh masyarakat pedesaan setelah beroperasinya sebuah perusahaan tambang emas berskala besar. Dengan adanya aktivitas penambangan tersebut, dapat diramalkan akan terjadi, jawabannya itu perubahan sosial. Jadi teman-teman, pertanyaan ini berhubungan dengan perubahan sosial ya. Pejabat pemerintah yang mempelajari sosiologi dapat mengantisipasi berbagai perubahan sosial yang akan dialami oleh masyarakat pedesaan setelah beroperasinya sebuah perusahaan tambang emas berskala. Contohnya, kalau untuk perubahan struktur sosial, munculnya kelas sosial baru seperti pengusaha tambang atau buruh tambang dan pedagang yang terkait dengan aktivitas penambangan. Sedangkan untuk perubahan budaya, tradisi dan nilai-nilai lokal dapat terkikis oleh budaya luar yang dibawa oleh pendatang baru yang datang untuk bekerja di tambang. Sedangkan kalau perubahan pola hidup, masyarakat pedesaan yang sebelumnya agraris mungkin beralih ke sektor lain seperti perdagangan atau jasa karena peluang ekonomi baru yang muncul. Sedangkan kalau untuk perubahan lingkungan sosial, konflik sosial dapat terjadi antara masyarakat lokal dan pendatang baru atau antara perusahaan tambang dan masyarakat. Nah, jangan lupa untuk dicatat kalau tidak semua perubahan sosial ini dampaknya akan negatif gitu ya. Beberapa perubahan seperti peningkatan infrastruktur atau akses ke pendidikan itu juga dapat bermanfaat untuk masyarakat pedesaan dan juga penting untuk pemerintah untuk mengantisipasi dan mengelola perubahan sosial yang mungkin terjadi agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Jadi jawabannya itu ya teman-teman, perubahan sosial. Perspektif sosiologi yang secara tepat digunakan dalam menjelaskan aksi mogok buruh terhadap perusahaannya adalah konflik sosial. Jadi ini pertanyaannya berhubungan dengan konflik sosial ya teman-teman. Perspektif sosiologi konflik sosial digunakan untuk menjelaskan aksi mogok buruh terhadap perusahaannya karena perspektif ini berfokus pada ketidaksetaraan, kekuasaan, ketegangan, dan kontradiksi dalam masyarakat. Dalam konteks mogok kerja ini, buruh menggunakan aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan yang mereka alami di tempat kerja. Maka dari itu ini semua merupakan konflik sosial gitu. Jadi jawabannya Oke, nomor 3, perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte terjadi secara evolusioner dalam 3 tahap. Sementara itu perkembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Karl Marx berjalan secara, jawabannya adalah C, revolusioner. Jadi teman-teman, Karl Marx ini percaya bahwa kapitalisme, sistem ekonomi yang dominan pada masanya saat itu, secara inheren tidak stabil dan akan runtuh karena kontradiksi internalnya. Nah, Karl Marx ini memprediksi kalau revolusi proletar yang akan terjadi saat itu akan menggulingkan bourgeoisie atau bourgeois dan mendirikan masyarakat tanpa kelas. Itu yang sekarang kita tahu adalah komunisme. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, revolusioner. Karena perkembangan masyarakat menurut Marx tidak terjadi secara bertahap dan gradual, tapi melalui revolusi yang radikal dan transformatif, yaitu revolusioner. Alright, nomor 4. Ini agak panjang soalnya soal cerita ya. Rudy adalah seorang pengusaha yang sangat berhasil. Keberhasilannya ini tidak diperoleh dalam waktu singkat dan mudah. Ia memulai usaha semenjak duduk di bangku SMA. Saat itu, ia harus bekerja untuk membantu kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Nah, ketika kuliah, ia tetap bekerja menjalankan usaha untuk membiayai kuliahnya. Seiring berjalannya waktu, ia memiliki keterampilan dan jaringan usaha yang luas.
Lama-kelamaan usahanya semakin besar dan bahkan ia mampu mempekerjakan banyak pegawai. Kondisi Rudy ini lebih baik dibandingkan dengan kondisi orang tuanya. Status yang berhasil dicapai Rudy merupakan, jawabannya adalah A. Achieve status, yaitu status Rudy lebih tinggi daripada orang tua. Mengapa ini achieve status atau bukan ascribe status atau assign status? Jadi achieve status itu adalah status sosial yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan usahanya, prestasi sendiri, dan keterampilan yang diraih selama hidupnya, bukan berdasarkan keturunan atau kondisi yang sudah ada sejak lahir seperti ascribed status gitu. Jadi bukan jalur orang dalam, tapi melalui kerja keras dari diri sendiri gitu. Dalam kasus Rudy di sini, status keberhasilannya diperoleh melalui kerja keras dan usaha sejak masa SMA hingga ia menjadi pengusaha yang sukses. Jadi jawabannya A. Achieve status, yaitu status Rudy lebih tinggi daripada orang tuanya, seperti yang sudah dicantumkan di kisah tadi. Oke, lanjut ke nomor 5. Berdasarkan penelitian stratifikasi masyarakat Jakarta tahun 1990-an, menteri merupakan pekerjaan yang berada pada strata lapisan tinggi. Hal ini disebabkan oleh seorang menteri memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar dalam pemerintahan. Dalam hal ini juga bentuk stratifikasi sosial yang paling tepat untuk seseorang menteri adalah stratifikasi sosial berdasarkan kriteria. Jawabannya adalah C. Politik. Penelitian sertifikasi masyarakat Jakarta tahun 1990-an ini menunjukkan kalau menteri termasuk dalam strata lapisan tertinggi karena memiliki kekuasaan dan pengaruh besar dalam pemerintahan. Jadi kalau dalam bentuk strata-strata sosial itu yang dimaksudnya adalah kalangan-kalangannya ya, kayak kalangan tinggi mana, kalangan rendah mana. Maka dari itu di sini menunjukkan kalau strata yang tertinggi adalah untuk pekerja-pekerja menteri. Hal ini juga menunjukkan kalau stratifikasi sosial yang paling tepat untuk seorang menteri adalah stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik. Kenapa? Karena dijelaskan kalau kekuasaan dan pengaruh politik adalah faktor utama yang menentukan posisi seseorang dalam hierarki sosial, terutama di dalam menteri. Nah, menteri juga memiliki kemampuan kan untuk membuat kebijakan dan undang-undang yang berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Itu perlu kuasa yang sangat tinggi ya teman-teman. Nah, mereka juga, para menteri ini memiliki akses ke sumber daya dan informasi yang tidak tersedia bagi orang biasa. Kita juga sebagai masyarakat biasa, orang biasa, kita tidak bisa sembarang mendapatkan data-data atau informasi-informasi krusial negara gitu. Itu karena ada wewenang khusus gitu. Maka dari itu, jawabannya untuk nomor 5, penelitian sertifikasi ini untuk menteri adalah C, politik. Oke, nomor 6, perbedaan status individu dalam masyarakat berdasarkan usia disebut perbedaan. Jawabannya adalah B, senioritas. Perbedaan status individu dalam masyarakat ini berdasarkan usia paling tepat disebut senioritas ya teman-teman. Karena senioritas itu mengacu pada sistem stratifikasi sosial, dimana kalau individu dengan usia yang lebih tua, umumnya harus memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang lebih muda. Hal ini berdasarkan kalau asumsi individu yang lebih tua memiliki lebih banyak pengalaman, kebijaksanaan, dan pengetahuan daripada junior-juniornya gitu. Jadi senioritas seringkali terlihat dalam budaya tradisional, dimana kalau orang tua itu dihormati, dan dihormati karena pengetahuan dan pengalaman hidup mereka. Kalau untuk sistem merit ini kurang tepat, karena sistem merit itu adalah sertifikasi sosial yang individu diposisikannya berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka, bukan berdasarkan usia. Kalau gender juga kurang tepat, karena ini individu dikategorikan berdasarkan jenis kelamin mereka kan, bukan berdasarkan usia juga. Kalau kekerabatan juga kurang tepat, soalnya ini diposisikan berdasarkan hubungan keluarga mereka, bukan berdasarkan usia. Pendidikan juga kurang tepat, karena ini tingkat pendidikan mereka yang dijadikan sertifikasi sosialnya, bukan berdasarkan usianya. Maka dari itu jawabannya adalah B, senioritas. Oke, nomor 7, syarat utama terjadinya aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat adalah, jawabannya itu B, interaksi sosial. Syarat utama terjadinya aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat adalah interaksi sosial tentunya ya teman-teman. Karena interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain. Tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan ada aktivitas sosial yang terjadi. Dan untuk jawaban-jawabannya lainnya kurang tepat karena struktur sosial itu adalah pola hubungan stabil dalam masyarakat. Sedangkan fungsi sosial itu tujuan atau manfaat dari aktivitas sosial tersebut. Kalau proses sosial itu perubahan dalam hubungan sosialnya. Dinamika sosial adalah perubahan dalam struktur dan fungsi sosial.
Nah, keempat konsep ini saling berkaitan tapi nggak sama. Dan dengan syarat untuk terjadinya aktivitas sosial terjadi melalui interaksi, yaitu interaksi sosial. Maka itu jawabannya adalah B, interaksi sosial. Nomor 8, berakhirnya konflik antara gerakan separatis dengan pemerintah NKRI di beberapa wilayah di Indonesia dapat diwujudkan setelah tercapainya kesepakatan melalui proses mediasi. C. Jadi mediasi ini memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi yang damai dan berkelanjutan. Sedangkan untuk opsi-opsi lainnya seperti koersi ini artinya memaksa pihak lain untuk tunduk, dan ini juga nggak menghasilkan solusi jangka panjang ya teman-teman. Untuk adjudikasi, ini keputusan pengadilan, adjudication, mungkin tidak memuaskan semua pihak karena akan dijudge oleh jury-nya tersebut. Untuk arbitrasi itu artinya keputusan arbitrator mengikat, tapi ini prosesnya juga kurang partisipatif, maka dari itu kurang tepat ya. Untuk toleransi pasti teman-teman tahu lah, artinya itu sikap saling menghormati. Nah, sikap saling menghormati penting, tapi untuk kasus-kasus seperti ini tidak cukup untuk menyelesaikan konflik tersebut. Meskipun mediasi itu juga bukan jaminan keberhasilan untuk kasus-kasus seperti ini, tapi ini adalah pendekatan yang paling menjanjikan untuk menyelesaikan konflik separatis di Indonesia secara damai dan adil. Maka dari itu jawabannya adalah C, mediasi. Alright, nomor 9, kumpulan individu yang saling berinteraksi sehingga tumbuh rasa kebersamaan dan rasa memiliki merupakan jawabannya adalah D, kelompok sosial. Kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan serta rasa memiliki paling tepat disebut kelompok sosial. Karena kelompok sosial dapat terbentuk berdasarkan berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, minat, dan sebagainya. Nah, kalau kelompok sosial itu jawaban yang tepat, sedangkan jawaban-jawaban yang lain kurang. Kenapa? Karena stratifikasi sosial itu sistem pembedaan sosial berdasarkan kelas, status, atau kekayaan. Seperti tadi ada di soal sebelumnya yang menteri, itu merupakan tingkatan-tingkatan. Jadi kurang tepat ya stratifikasi sosial. Terus ada golongan sosial. Golongan sosial juga merupakan kelompok yang memiliki ciri-ciri yang sama dan memiliki status sosial yang berbeda. Kalau untuk diferensiasi sosial, ini merupakan proses pembedaan sosial yang terjadi dalam masyarakat, dibeda-bedain. Jadi jawabannya itu kelompok sosial ya, karena kelompok sosial ini dapat dibentuk dari berbagai faktor, seperti jenis kelamin, pekerjaan, minat, dan sebagainya. Jadi jawabannya D. Nomor 10, berikut ini adalah contoh lembaga sosial kecuali, nah ini jawabannya gampang ya. Jawabannya E, penonton bola. Penonton bola pastinya bukan merupakan lembaga sosial karena tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, tidak memiliki tujuan dan program yang terarah, tidak memiliki kegiatan yang berkelanjutan, hanya bersifat sementara dan tidak memiliki ikatan yang kuat di antara para anggotanya. Jadi jawabannya adalah E, penonton bola bukan merupakan lembaga sosial. 11. Sebutan pengelompokan sosial di masyarakat yang terjadi karena keberagaman mata pencaharian adalah B, diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah proses pembedaan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, lebih jelasnya lagi, ini pembedaan dapat terjadi berdasarkan berbagai faktor. Seperti contohnya tadi mata pencaharian, usia, jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan sebagainya. Kalau stratifikasi sosial nih, ini merupakan sistem pembedaan sosial berdasarkan kelas, status, atau kekayaan. Asosiasi sosial ini merupakan kelompok sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kalau disorganisasi sosial merupakan keadaan di mana norma-norma dan nilai-nilai sosial dalam suatu masyarakat tidak lagi berfungsi secara efektif. Nah, itu ya teman-teman. Oke, nomor 12. Masyarakat yang mengalami proses integrasi sosial berpotensi mengalami disintegrasi sosial karena adanya. Nah, ini merupakan soal pilihan ganda HOTS ya, dimana ini jawabannya lebih dari satu. Jadi, di sini kita bisa lihat jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 jawaban ya teman-teman, karena ini merupakan pilihan ganda kompleks. Mari kita bahas. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3 karena masyarakat yang berintegrasi rentan mengalami disintegrasi akibat etnosentrisme. Etnosentrisme merasa budaya sendiri paling unggul, memicu prasangka dan juga diskriminasi. Ini kurang baik ya teman-teman. Untuk kedua, ikatan sosial longgar. Nah, ini mudah terpecah belah, terpengaruh provokasi dan propaganda. Sedangkan dominasi kelompok yang ketiga,
dominasi kelompok tertentu, ini kelompok lain merasa terpinggirkan dan juga memicu konflik. Kemajuan teknologi komunikasi bisa menjadi pisau bermata dua, teman-teman. Ini perlu diwaspadai, soalnya di satu sisi teknologi komunikasi dapat membantu, mempermudah komunikasi dan mempererat hubungan antar individu dan kelompok. Tapi di sisi lain kan teknologi juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah, hoax, gitu, dan provokasi yang dapat memicu konflik dan disintegrasi sosial. Maka dari itu jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Etnosentrisme, ikatan sosial longgar, dan dominasi kelompok tertentu. Nomor 13. Mencuri yang dilakukan seseorang dan disertai tindakan kekerasan merupakan bentuk penyimpangan perilaku. Jawabannya adalah C. Sekunder kelompok. Penyimpangan perilaku yang dilakukan seseorang dan disertai tindakan kekerasan paling tepat adalah sekunder kelompok. Penyimpangan. Jadi kenapa itu dan jawaban-jawaban yang lain kurang tepat? Karena penyimpangan primer kelompok itu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan sesuai dengan norma-norma kelompok mayoritas dalam masyarakat. Contohnya nih, seperti tradisi suku yang bertentangan dengan hukum negara. Sedangkan kalau penyimpangan primer individu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh individu dan tidak sesuai dengan norma-norma kelompok mayoritas dalam masyarakat. Seperti contohnya, pelanggaran lalu lintas atau pencurian. Kalau penyimpangan sekunder individu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh individu dan sesuai dengan norma-norma kelompok mayoritas dalam masyarakat. Ini contohnya perkembangan sipil yang dilakukan oleh kelompok minoritas untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, mencuri disertai kekerasan paling tepat dikategorikan sebagai penyimpanan sekunder kelompok. Nomor 14. Klaim pemilikan atas kesenian reog dan lagu Rasa Sayangnya oleh pemerintah Malaysia berpotensial memuncul konflik berskala. Jawabannya ini D ya, internasional. Reog dan Rasa Sayangnya merupakan bagian dari budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia internasional. Klaim Malaysia atas kedua kesenian ini dianggap sebagai bentuk perampasan budaya oleh masyarakat Indonesia. Konflik ini dapat berkembang menjadi konflik politik antara kedua negara, dan ini termasuknya internasional ya, seperti yang dipelajari oleh anak-anak hubungan internasional. Nah, kenapa yang jawaban lainnya kurang tepat? Pastinya karena ini bersangkut dengan dua negara. Kalau misalnya ada konflik antara negara dan negara, itu masuknya ke internasional, bukan nasional. Nasional itu di dalam negeri, regional itu pada wilayah tertentu di dalam Indonesia. Sedangkan kalau lokal, konflik ini hanya terjadi di wilayah tapi tidak berpotensi melibatkan seluruh masyarakat Indonesia dan juga Malaysia. Makanya kalau misalnya ada dua negara, yang dimasuknya adalah kalangan internasional gitu, bidang internasional. Jawabannya adalah D, internasional. 15. Lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh peristiwa penting yang mengubah tatanan sosial masyarakat Eropa secara mendasar di abad pertengahan. Salah satu peristiwa tersebut adalah jawabannya revolusi politik di Perancis. Jadi lahirnya sosiologi di Eropa abad pertengahan ini dilatar belakangi oleh sebenarnya beberapa peristiwa penting. Nah, salah satunya adalah revolusi politik di Perancis. Soalnya kalau Perang Dunia I 1914-1918 ini terjadi jauh setelah kelahiran sosiologi. Jadi sosiologi itu udah tua banget ya. Terus kalau fasisme di Jerman dan revolusi komunis di Rusia merupakan peristiwa yang terjadi pada abad ke-20. Sedangkan sosiologi lahirnya pada abad ke-19. Kalau imperialisme perdagangan memang membawa perubahan sosial, tetapi tidak sedramatis revolusi Prancis yang memunculkan lahirnya sosiologi di Eropa di abad pertengahan. Jadi jawabannya D, revolusi politik di Prancis. Nomor 16. Setiap hubungan individu di masyarakat mempunyai andil terjadinya konflik. Hal ini karena adanya perbedaan struktur dalam masyarakat yang identik dengan jawabannya adalah A, pertentangan antar kelompok sosial. Setiap hubungan individu di masyarakat memang memiliki potensi untuk memicu konflik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, salah satunya adalah adanya perbedaan struktur dalam masyarakat yang identik dengan pertentangan antar kelompok sosial. Kenapa jawaban yang lainnya kurang tepat? Karena B, itu kerjasama antar kelompok sosial justru dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan rasa solidaritas. Sedangkan untuk simbolisasi kelompok sosial dapat memperkuat identitas kelompok dan meningkatkan rasa kebersamaan, tapi juga dapat memicu konflik jika digunakan untuk mendiskriminasi kelompok lain. Nah, untuk D ini juga kurang tepat karena pengendalian perilaku sosial dapat menjaga ketertiban dan mencegah konflik. Tetapi juga dapat digunakan untuk menekan kelompok minoritas dalam mempertahankan status quo.
Kalau E juga tidak tepat, karena konsensus nilai oleh kelompok sosial dapat membantu mencapai kesepakatan dan justru mengurangi konflik, tetapi juga dapat menyembunyikan perbedaan pendapat dan menekan kelompok minoritas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, pertentangan antar kelompok sosial. Nomor 17, dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan kemudian saling bertemu dan melakukan kontak sosial intensif sehingga terjadi pembaharuan budaya, tetapi tidak menghilangkan budaya aslinya, disebut. Jawabannya adalah A, akulturasi. Nah, kenapa disebut akulturasi? Karena kalau kita lihat ya nih ya, B, asimilasi. Asimilasi ini proses percampuran dua kebudayaan yang berbeda, di mana satu kebudayaan, contohnya kebudayaan mayoritas, mendominasi dan kebudayaan lain, kebudayaan minoritas, menghilang gitu. Kalau amalgamasi, ini hot sih ya sebenarnya, jarang keluar amalgamasi. Tapi amalgamasi itu proses pencampuran dua atau kebudayaan lebih yang berbeda gitu. Proses pencampuran dua kebudayaan yang berbeda, di mana tercipta kebudayaan baru yang berbeda dari kedua kebudayaan sebelumnya. Jadi saling campur-campur terus bikin yang baru. Nah, itu amalgamasi. Sedangkan kooperasi adalah bentuk kerjasama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kalau akomodasi itu proses penyesuaian diri individu atau kelompok terhadap norma dan nilai yang baru. Jadi, dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan kemudian saling bertemu dan melakukan kontak sosial intensif sehingga terjadinya pembaharuan budaya, tetapi nggak menghilangkan budaya aslinya. Itu namanya akulturasi. Sedangkan kalau yang menghilangkan dan menciptakan yang baru dari kedua budayaan, itu namanya amalgamasi. Jadi jawaban yang untuk soal ini adalah A, akulturasi. Nomor 18, interaksi merupakan proses sosial yang menjadi dasar terjadinya aktivitas sosial dalam masyarakat. Interaksi tersebut bermanfaat sebagai berikut, kecuali jawabannya D, mewujudkan beberapa keinginan. Jadi interaksi ini tidak secara langsung mewujudkan beberapa keinginan. Keinginan individu atau kelompok dapat terwujud karena harus melalui berbagai cara, seperti usaha, kerja keras, perjuangan. Nah, kalau untuk interaksi ini dapat membantu individu dan kelompok untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi pastinya nggak selalu menjamin terwujudnya semua keinginan. Jadi jawaban yang tepat adalah D, mewujudkan beberapa keinginan. Nomor 19, antara keluarga yang terbiasa mengisi waktu libur dengan berwisata ke Pantai Senggigi, Pulau Komodo, Pulau Raja Ampat, Tokyo Disneyland, atau Sydney Opera House menunjukkan perbedaan status sosial yang didasarkan atas. Jawabannya adalah E, gaya hidup atau lifestyle. Keluarga yang terbiasa mengisi waktu libur di berwisata seperti yang tadi disebutkan itu merupakan perbedaan status sosial yang didasarkan atas gaya hidup. Kalau A itu pangkat ini kedudukan seseorang dalam organisasi seperti militer atau pemerintahan. Jadi tidak nyambung ya dengan gaya hidupnya tersebut. Kalau jabatan itu posisi atau tanggung jawab yang diemban seseorang dalam organisasi. Sedangkan pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Sedangkan kalau kehormatan adalah pengakuan dan penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa-jasanya. Sedangkan yang dibahas oleh soal ini adalah perbedaan antara destinasi tujuan wisata dalam waktu libur. Di sini ada Pantai Senggigi, Pulau Komodo, Pulau Raja Ampat, Tokyo Disneyland, atau Sydney Opera House, yang merupakan perbedaan yang kita bisa lihat dari semua ini, pangkat, jabatan, pekerjaan, kehormatan. Tapi yang dibahas adalah gaya hidupnya. Untuk memilih tujuan destinasi tempat wisata tersebut, kita harus memilih gaya hidupnya. Maka dari itu jawabannya adalah E, gaya hidup. 20. Kompetisi sepak bola menjadikan grup sepak bola tertentu mengalami perubahan peringkat dari Liga A menjadi Liga B. Hal tersebut menunjukkan terjadinya, jawabannya adalah mobilitas social sinking. Nah, mobilitas social sinking adalah perpindahan individu atau kelompok dari status sosial yang dari tinggi jadi ke status sosial yang lebih rendah. Seperti contohnya tadi, dari Liga A jadi ke Liga B. Jadinya turun kan, seperti turun pangkat gitu. Kalau misalnya kita main Mobile Legends juga, kalau mainnya ranked, terus kita kalah terus, kita jadi turun pangkat. Nah, itu masuknya mobilitas social sinking, teman-teman.
Sedangkan kalau B, mobilitas social climbing, ini perpindahan individu atau kelompok dari status sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Kalau kita contohin main Mobile Legends, terus kita menang-menang terus, ranknya jadi makin tinggi, itu masuknya mobilitas social climbing. Sedangkan mobilitas sosial horizontal ini adalah mobilitas sosial horizontal, perpindahan individu atau kelompok dalam status sosial yang sama. Jadi tetap aja di situ, tapi setara. Sedangkan mobilitas sosial vertikal itu perpindahan dari status sosial antar status sosial satu sama lain, baik ke atas maupun ke bawah. Jadi kita nggak tahu status sosial vertikalnya itu. Sedangkan kalau mobilitas sosial campuran adalah mobilitas sosial yang mengkombinasi dari mobilitas social sinking dan climbing. Jadi dicampur mobilitas social sinking dan climbing, naik turun naik ke atas, itu sosial campuran. Sedangkan untuk contoh yang tadi, kompetisi sepak bola yang dari Liga A menjadi Liga B, itu turun kan? Jadi jawabannya mobilitas social sinking. Gitu. Alright, good job. That's all from me. Thank you for watching this content. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Anda juga dapat mengapresiasi kami dengan memberikan donasi sebagai dukungan bahan pembelajaran gratis melalui scan QRIS di samping. Selain donasi berbentuk uang, Anda juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat sekitar. That's all from Marin. Thank you and good luck, study mates!